Shalom semuanya, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya mau mengajak teman-teman serta Pak Saur selaku guru rohani Kristen SMK Telkom Jakarta untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memasuki ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita satukan hati kita dan mengangkat satu buah pujian yang berjudul Sentuh Hatiku. Betapa ku mencintaimu, segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sebelum kita memasuki bacaan Alkitab kita dan mendengarkan firman Tuhan, saya ingin mengajak teman-teman untuk bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga, sebentar kami ingin memasuki ibadah-Mu saja ya Bapa. Sebentar kami ingin mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Tutup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu saja ya Bapa, agar kami dapat mengerti dan memahami apa maksud dari firman-Mu saja yang Engkau berikan kepada kami. Sekiranya ini adalah permohonan anak-anak-Mu saja ya Bapa, yang telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari teman-teman semuanya kita buka Alkitab kita pada hari ini. Alkitab ini akan dibuka dari Matius 5 ayat 13 sampai yang ke-16. Matius 5 ayat 13 sampai yang ke-16 dengan judul perikop Garam Dunia dan Terang Dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ya, pada kesempatan kali ini saya ingin mewartakan Injil Tuhan dan memberikan firman Tuhan kepada teman-teman maupun pastor sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat tema dengan garam dan terang dunia yang diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai yang ke-15. Yang sebelumnya sudah kita bacakan bersama-sama. Pada ayat tersebut Tuhan mau mengutus kita anak-anaknya untuk menjadi garam dan terang bagi dunia. Tuhan Yesus sendiri dikenal sebagai tokoh utama dalam segala peran dalam kehidupan manusia. Dia mengajarkan kita banyak tentang kehidupan dan tanggung jawab kita sebagai umat manusia. Pada kali ini pun Tuhan meminta kita menjadi garam dan terang di tengah-tengah kehidupan manusia.
Dalam firman Tuhan tersebut berkata bahwa kita sebagai anak Tuhan harus bisa menjadi garam dan juga terang bagi sekitar. Kita menjadi garam berarti kita harus menjadi dampak positif bagi orang-orang di sekitar kita, orang-orang lain maupun sahabat-sahabat kita, baik melalui perkataan dan tingkah laku kita, sebab jika garam tidaklah asin, maka garam tersebut tidak menjadi dampak bagi yang lainnya. Itulah yang membuat garam berbeda dengan bumbu lainnya. Inilah perumpamaan yang bisa kita ambil dari firman Tuhan. Mengapa kita diibaratkan sebagai garam dan bukan lada? Karena garam mampu memberikan rasa asin sehingga menyebabkan dampak bagi setiap makanan yang akan kita lahap, dan garam bisa digunakan untuk banyak hal. Sementara lada tidak bisa seperti garam. Sehingga Tuhan mau kita menjadi garam dunia ini supaya hidup kita bisa berdampak positif dan berguna bagi masyarakat, dan nama Tuhan pun semakin dipermuliakan. Dan Tuhan juga mau kita tidak menjadi tawar. Ada kalanya kita memiliki makna menjadi garam bagi dunia. Beberapa pemahaman yang mempunyai arti yang penting menurut Alkitab. Yang pertama, memberikan bantuan kepada orang lain juga akan membantu untuk merubah diri kita menjadi seorang pribadi yang lebih ringan hati dan mau membantu sesama yang lebih membutuhkan. Kita menjadi lebih peka dengan keadaan sekitar kita, yang mana dengan adanya kita menjadi garam, kita juga bisa memulai diri kita dari hal-hal kecil. Membantu banyak hal-hal sederhana yang dapat kita lakukan kepada sesama. Dan hal itu sendiri pula yang dapat merubah pribadi kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Inilah yang kedua. Inilah makna garam yang ingin disampaikan. Meski begitu, jangan memaksa diri kita untuk membantu sesuatu permasalahan yang tidak bisa kita bantu. Tuhan memang ingin kita sebagai manusia agar bisa membantu sesama kita. Tapi Tuhan juga tidak mau memaksa diri kita melakukan hal-hal yang di luar batas kemampuan kita sebagai manusia. Maka lakukanlah hal-hal yang memang dapat kita bantu dan dapat kita kerjakan, karena setiap manusia mempunyai batas dan kemampuannya masing-masing. Yang ketiga, tentunya dalam perjalanan kita di dalam masyarakat menjadi garam dunia bukanlah hal yang mudah. Ada saja beberapa faktor yang menghalangi kita untuk menjadi garam dunia. Memang menjadi garam atau lebih tepatnya menjadi umat Kristiani tidaklah mudah. Menjadi orang yang baik bukan suatu hal yang mudah untuk dilakukan. Faktor-faktor buruk yang bisa saja terjadi setiap kita ingin melakukan perbuatan baik pun juga datang silih ganti. Namun, dengan adanya faktor-faktor tersebut, Tuhan mau melihat kita seberapa kuat dan hebat melawan semua itu dan tetap melakukan atau berusaha melakukan hal-hal yang baik. Ingat bahwa tujuan kita adalah baik. Selain menjadi garam, Tuhan juga mau kita menjadi terang. Menjadi terang untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan, supaya setiap orang yang melihat kita dapat melihat kemuliaan Allah di dalam diri kita. Dengan kita menunjukkan kasih kita terhadap sesama yang Tuhan izinkan terjadi, sekecil apapun terangmu, tetaplah menjadi terang, dan janganlah putus asa. Jangan pernah padamkan terangmu, biarlah terangmu tetap bersinar dan selalu andalkan Tuhan dalam setiap apa yang kita lakukan. Sebenarnya, terang itu sendiri adalah Yesus. Menjadi terang dunia atau anak-anak terang berarti kita diharapkan untuk bisa membawa sikap-sikap yang telah dicontohkan Yesus kepada kita untuk diterapkan dan disebarkan kepada sekitar kita. Beberapa hal menjadi terang yang penting menurut Kristus di dalam Alkitab, diantaranya yaitu yang pertama, kita bisa memulai untuk meneladaninya dengan mengenal pribadinya lebih dekat dengan membaca Alkitab dan menerapkan hal-hal sederhana yang dikehendaki oleh Tuhan dan menjauhi hal-hal yang tidak berkenan kepadanya. Yang kedua, memaafkan orang-orang yang telah menyakiti kita, karena jika dimulai dengan hal sederhana itu, kita sudah menjadi terang bagi dunia. Yang ketiga, tetap menyebarkan sukacita serta kasih yang kita sebut dengan terang tersebut dengan orang-orang sekitar kita tanpa menimbang siapa mereka dan sehebat apa mereka. Jadi itulah yang diharapkan Yesus kepada kita untuk menjadi garam dan terang dunia, menjadi garam yang dapat bermanfaat bagi banyak orang tetapi tidak melewati batas kemampuan kita sebagai seorang manusia yang tidak sempurna, dan menjadi terang yang dapat menyinari jalan kegelapan menuju terang. Sekecil apapun cahaya yang kita punya, tetaplah menyala. Tetaplah mengandalkan Tuhan dalam segala kondisi, situasi, dan masalah. Di situ kiranya Tuhan juga akan terus menyinari jalan kita dan terus membuat kita menjadi terang yang menyala, yang berjalan-jalan bagi sesama kita. Saling memaafkan dan menabur kasih kepada sesama, sekiranya Tuhan juga akan terus memberikan kita berkat yang berlipat-lipat luar biasa. Sekiranya Tuhan menyertai panjang jalan berbatumu dan menerangi kehidupanmu dengan sukacita dan berkat yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati.
Untuk merespon firman Tuhan pada hari ini, kita akan mengangkat satu buah pujian yang berjudul Berkat Kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini, mari semuanya kita bersatu dalam doa. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera.